Ya, sebelum kita lanjut, kita mau bertanya dulu. Ya, dari pagi hari kita kalian datang ke sekolah kelas ini, apa yang menarik bagi kalian? Ya, apa yang kalian lihat begitu menarik? Burung datang. Ya, apa lagi? Ya, lagi liburan. Ya, jadi semua yang menarik ya yang kalian lihat hari ini, ya bisa dibayangkan dulu. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menggambar halaman kesehariannya. Makanya ini bertanya tadi apa yang paling menarik hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar menggambar, yaitu pengalaman keseharian kita. Ya, sebelum lanjut ya, ibu bertanya dulu lagi. Ya, pensil itu dan buku yang mana paling besar? Buku. Jadi buku yang paling besar dan pensil yang paling kecil. Ya. Kita akan menggambar tentang pengalaman keseharian kita. Jadi itu akan berpihak nyata. Kita akan belajar membuat gambar itu lebih nyata. Sebelum itu ibu akan memperkenalkan kepada kalian tentang proporsi dan garis pijak atau lantai. Proporsi itu adalah perbandingan ukuran. Terlebih dahulu ibu akan menjelaskan tentang mengenal garis pijak atau garis lantai. Ya, garis pijak itu adalah garis yang membuat objek yang kita gambar. Ya, objek itu seperti rumah, pohon, ya seperti yang kita katakan tadi, burung. Objek itu benda-benda yang akan kalian gambar. Jadi garis pijak itu membuat gambar atau objek yang kita buat diketahui letaknya atau posisinya diketahui atau benda itu sedang di mana. Jadi garis pijak itu berfungsi untuk yang menentukan posisi objek atau benda-benda yang akan kalian gambar tadi seperti rumah, orang, atau meja. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau kalian ingin menggambar orang ini, ya kalau tidak ada garis pijaknya, dia tidak akan terbentuk sedang berdiri. Ya, jadi dia akan terlihat melayang. Kalau dia sedang mana, sedang berdiri atau sedang apa. Jadi kalau ada garis pijaknya seperti ini, jadi kita tahu kalau orang ini sedang berdiri atau sedang berdiri. Misalnya kalau ada rumah, ya yang di sini. Ya. Jadi kita tahu ya dia sedang ada di samping pohon dan sedang berdiri di samping pohon. Ya, jadi itu adalah namanya garis pijak atau garis lantai. Sudah mengerti? Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau begitu ibu lanjut ya. Ya, selanjutnya ibu akan memperkenalkan tentang proporsi dasar atau perbandingan ukuran. Ya, seperti yang ibu katakan tadi tentang yang mana paling besar, pensil atau buku yang paling besar adalah buku. Jadi supaya kita tahu tentang proporsi, supaya gambar kita kelihatan lebih nyata, gambar buku lebih besar dan pensil lebih kecil itu kita harus tahu tentang proporsi dulu, proporsi dasar. Ya, seperti misalnya kalau kita gambar orang, jangan sampai ya kepalanya lebih besar daripada badannya. Ya, begini. Jelek kan? Adanya bagaimana? Jadi kalau proporsi itu harus kita sesuaikan. Jadi badan dan kepala sesuai seperti yang kita. Ya, jadi kemudian kita tahu proporsi sebelum gambar pengalaman keseharian supaya gambar hasilnya itu lebih nyata dan lebih realistis. Ya, seperti ini ya gambar ini. Mata sesuai dengan hidup, mulut, ukurannya sama, panjang tangan, dan
jadi besar rumah daripada orangnya, dan kalau gambar pohon lebih besar pohon daripada orangnya. Ya, semua sudah ngerti? Ada yang dipertanyakan? Ya. Kalau begitu Ibu akan menjelaskan alat-alat penggambarnya dulu ya. Ya, jadi alat penggambar itu tentunya ada kertas ya, kertas gambar, gambar, ya, ada warna, krayon dan pensil warna untuk memberi warna. Untuk gambarnya ada penggaris agar gambarnya lebih lurus dan lebih rapi. Selanjutnya Ibu nanti akan beri kesempatan kepada kalian kalau mau menggambarkan dekorasi gambar yang tempelan-tempelan seperti ini, ya. Kertas dipotong kecil-kecil lalu digunting, ditempel gambarnya kalau mau gambarnya lebih cantik. Dekorasi. Ya. Selanjutnya Ibu akan ya. Silakan mari ke depan satu-satu ambil alat. Pilih alat-alatnya yang berbagai gambar. Jadi sekarang. Sebelum kita pulang, mari kita bahas dari masing-masing. Baik.